Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Davi, dari kelas 11C. Jadi sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang blood types. Jadi golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan keberadaan zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah. Antigen dapat berupa protein, polisakarida, dan molekul lainnya yang dapat merangsang tubuh untuk menghasilkan antibodi dalam plasma darah. Reaksi antigen dengan antibodi dapat menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan sel darah merah sehingga antigen disebut juga aglutinogen, sedangkan antibodi disebut aglutinin. Terdapat 46 jenis antigen, tetapi yang sangat dikenal hanya antigen ABO dan RH atau rhesus. Penggolongan darah sistem ABO. Penggolongan darah sistem ABO adalah sistem klasifikasi darah manusia yang didasarkan pada jenis antigen yang terdapat pada sel darah merah. Sistem ini membagi darah manusia menjadi 4 tipe utama, yaitu A, B, AB, dan O. Berdasarkan adanya atau tidaknya antigen A dan B pada permukaan sel darah merah dan antibodi terhadap antigen tersebut dalam plasma atau serum. Golongan darah A memiliki antigen A pada sel darah memproduksi antibodi anti-B dalam plasma darah. Golongan darah B memiliki antigen B dengan memproduksi antigen anti-A dalam plasma darah. Golongan darah AB memiliki antigen A dan B dalam sel darah merah tetapi tidak memproduksi antibodi. Golongan darah O tidak memiliki antigen, tetapi golongan darah ini memproduksi kedua antibodi, yakni anti-A dan anti-B dalam plasma darah. Faktor resus, sejenis protein yang dapat ditemukan dalam sel darah merah. Secara umum, sel darah merah mempunyai 5 antigen resus utama, yaitu C, C, D, E, dan E kecil. Dari kelimanya, yang paling penting adalah resus D. Jika sel darah merah mengandung antigen D, maka disebut dengan resus positif, sedangkan apabila tidak ditemukannya antigen D dalam darah, maka dianggap sebagai tipe RH negatif. Sistem penggolongan darah ini menghasilkan 8 jenis golongan darah, tergantung dari jenis faktor RH yang ditemukan. Setiap jenis golongan darah memiliki simbol positif dan negatif yang merujuk pada tipe resusnya, yaitu A+, B+, AB+, O+, A-, B-, AB-, dan O-. Protein resus adalah sesuatu yang didapat dari faktor keturunan. Jika mengandung faktor RH, golongan darah Anda digolongkan sebagai resus positif. Biasanya ditandai dengan simbol plus di belakang golongan darah Anda, contohnya A+, B+, AB+, dan O+. Jika tidak mengandung protein RH, golongan darah Anda digolongkan sebagai resus negatif atau RH-. Biasanya ditandai dengan simbol negatif di belakang golongan darah Anda, misalnya A-, B-, AB-, dan O-. Jenis-jenis darah langka. Macam-macam golongan darah dimulai dari yang paling umum dimiliki hingga yang paling langka, yaitu golongan darah O+, A+, B+, AB+, O-, A-, B-, AB-. Berdasarkan urutan di atas, maka bisa dilihat bahwa AB- atau AB negatif merupakan golongan darah yang paling langka ditemukan di AS jika dibandingkan dengan golongan darah yang lain. Bahkan di Indonesia sendiri, ketersediaan stok darah untuk golongan darah AB lebih sedikit jumlahnya. Orang dengan golongan darah AB cenderung memiliki orang tua yang masing-masing darahnya bergolongan A dan B, sehingga mewariskan golongan darah AB kepada anaknya. Selain itu, golongan darah B juga diketahui lebih sedikit dibandingkan golongan darah A dan O. Alhasil, kombinasi genetik yang membentuk AB tidak terlalu banyak. Golongan darah AB memang lebih sedikit jika dibandingkan golongan darah lainnya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa faktanya golongan darah langka di dunia adalah RH0 atau yang dikenal juga dengan sebut golden blood. Golongan darah ini terbentuk ketika sel darah merah tidak mengandung antigen resus sama sekali apapun jenisnya. Penyebab golongan darah langka. Munculnya jenis golongan darah langka seperti RH-0 ini terjadi karena DNA pada tubuh pemiliknya tidak mempunyai gen yang bertanggung jawab untuk membentuk protein pada sel darah merah. Ketika RH0 memerlukan transfusi darah, maka mereka hanya bisa menerima transfusi darah dari sesama pemilik golongan darah RH0. Apabila diberikan darah O- atau O negatif, hal tersebut dapat memicu respon imun berbahaya. Pemilik RH0 juga berisiko mengalami anemia hemolitik kronis yang dapat menghancurkan sel darah merah yang belum matang atau retikulosit. Transfusi golongan darah resus.
Golongan darah apapun dengan RH positif bisa menerima transfusi darah dari tipe darah yang sama dengan RH positif atau negatif. Sementara itu, mereka yang bergolongan darah RH negatif hanya bisa mendapatkan donor darah dari tipe darah yang sama atau golongan darah O-. Golongan darah O- dapat menjadi donor bagi semua golongan darah. Itu sebabnya golongan darah ini disebut dengan donor universal. Tipe darah O- juga merupakan tipe darah universal yang dibutuhkan untuk transfusi darurat dan untuk bayi yang kekurangan kekebalan tubuh. Sekian penjelasan materi saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.